Namo Buddhaya. Halo pemirsa Dharma TV, dimanapun Anda berada, senang sekali saya menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind yang juga bisa disaksikan di dharmaweb.tv secara live streaming setiap hari Selasa dan Minggu jam 7 malam ya. Jadi Anda bisa menyaksikan Manage Your Mind dan setiap kali Manage Your Mind di segmen keempat kita bisa lakukan meditasi bersama dan tentunya dibimbing oleh ahli meditasi yang tentunya gratis ya. Jadi tidak ada sulitnya sebenarnya untuk melakukan meditasi terutama dalam bimbingan seorang ahli. Pemirsa Dharma TV, kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu permasalahan yang datang bukan halangan untuk berkembang. Apa iya? Ya kan? Karena banyak orang yang ketika menemukan masalah di dalam kehidupannya memilih untuk bahkan mengakhiri hidup. Ada, kenapa? Ya. Tapi ada juga yang melihatnya itu sebagai sebuah tantangan. Tapi bagaimana batin ini bergejolak ketika menemukan permasalahan? Tentu ada solusi-solusi atau metode-metode untuk bisa memanage mind kita. Mind is not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Kita semua pernah menghadapi masalah, tapi apa yang membedakan kita adalah bagaimana kita menghadapinya. Mau kita ubah menjadi tantangan atau menjadi kesempatan untuk berkembang, ya. Masalah bukan halangan, tapi jembatan menuju sukses. Itu kata motivator. Tapi bagaimana sebenarnya? Apakah itu betul? Kok ada orang yang malah jatuh? Nah, ini mari kita diskusikan dengan narasumber kita yang luar biasa, Yang Mulia Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, kita harapkan semoga semua makhluk selalu sehat, seger, tidak ada masalah, hidup penuh dengan kedamaian, dan kita bersama-sama, mari kita mengagungkan Guru agungan kita yang Maha Suci, Maha Sadar, dan Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Ya, Bante, ada mengatakan bahwa masalah bukan halangan tapi jembatan menuju sukses. Apakah itu benar? Kalau itu sebuah peribahasa atau sebuah pengalaman orang terdahulu dan itu benar, tapi kok masih banyak orang yang jatuh ketika dia mengalami halangan. Apakah masalahnya di mana gitu? Bagaimana kita menghadapi masalah dan mengubahnya menjadi kesempatan? Cara berpikirnya bagaimana, Bante? Ya, itulah yang istilahnya kalau kita lihat bahwa mereka-mereka yang berhasil di dunia ini pasti mereka selalu mencari selalu masalah demi masalah. Maka dari itulah yang dikatakan ternyata orang yang sukses itu mereka itu berani menghadapi masalah demi masalah yang mereka memang tahu itu akan menjadi beban yang berat untuk mereka. Tetapi yang mau sukses ternyata mereka tidak pandang bulu. Aku mau maju kok, aku mau berkembang. Masalah apapun juga aku hadapin. Akhirnya ya, yang berani seperti itulah akhirnya yang sukses. Tetapi ada juga mereka yang sudah berani sedemikian rupa ternyata juga gagal. Maka dari itu yang dikatakan antara yang sukses dan gagal ini, kalau dilihat-lihat, ternyata ada energi karma yang lampau. Ada karma yang positif itu yang mendorong mereka sukses. Ada karma yang negatif ini yang membuat mereka gagal. Jadi, di dalam dunia ini juga ada tergantung bibit positif negatif yang lampau yang mereka lakukan. Itu akan membuat mereka sukses atau tidak sukses juga. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, jadi kita jangan memandang bahwa sukses pasti hanya saat ini. Bisa juga ada kekuatan yang lampau yang bisa membuat kita bertambah suksesnya itu. Gimana kita bisa tahu, Bante, bahwa kita akan sukses atau tidak sukses ke depannya? Kalau berdasarkan karma masa lampau. Sekarang begini, sukses itu ada dua macam. Ya. Sukses secara materi, sukses juga secara spiritual. Ya. Kalau kita sekarang ini secara duniawi, materi, kita tidak sukses. Secara keluarga juga kita tidak sukses. Lalu juga kalau dilihat secara batinnya juga kita tidak sukses. Ya, tiga-tiganya rugi bandar. Rugi 100% toh. Maka dari itu sekarang kita harus berani, aku masalah duniawi gak sukses.
masalah keluarga nggak sukses, tapi aku harus sukses secara batinnya. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan kita tidak sukses dua hal secara duniawi, tetapi aku sukses secara spiritual. Maka dari itu sekarang kalau kita lihat kebanyakan manusia itu banyak yang tidak sukses secara duniawi, tapi mereka juga tidak sukses secara spiritual. Maka dua-duanya itu kan rugi. Maka dari itu Sang Buddha memberikan pilihan. Ketika kita sudah berusaha sekuat-kuatnya ke dunia ini, tidak sukses, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita berusaha ke dunia ini, berusaha juga untuk membangkitkan energi positif supaya kita ada arah tujuan, arah yang jelas, kita sukses selalu positif. Akhirnya itu memancing timbulnya satu kebahagiaan yang muncul dan berkembang dalam batin dan pikiran kita. Jadi kita mendapatkan, walaupun secara materi aku tidak punya, secara batinnya aku lebih damai dan lebih bahagia. Nah, itu namanya sukses di dalam spiritual walaupun masih belum sukses secara materi. Nah, lalu berusahalah untuk mengembangkan dan berjuang terus untuk bisa sukses secara duniawi juga. Jadi bukan cuma cukup mau spiritual dan membiarkan yang secara duniawi, nggak mau pusing dengan dunia lagi. Kan itu akhirnya salah. Kecuali kalau mereka memang menjadi rohaniwannya lain, berbeda toh. Karena mereka mau sukses secara rohaninya, tapi kurang sukses secara materi. Maka dengan demikian, kalau kita bukan rohaniwan, ya kita harus dua-duanya diusahakan. Batin sukses, di duniawi juga sukses. Ada nggak contohnya, Bante? Karena kalau saya melihat begini, Bante, orang yang mengejar dunia itu cenderung menggenggam, menggenggam. Aku punya ini. Tapi secara perjalanan spiritual ternyata harus melepas, Bante. Karena semua ini cuma hal mainan aja gitu. Ini kalau pengalaman saya ya, Bante. Dan ketika melihat Sang Guru Agung Siddhartha Gautama, beliau kan ternyata sudah mencapai puncak duniawi dan akhirnya melepas juga gitu, Bante. Iya kan, Bante? Bisa nggak kita, ada nggak contohnya orang gitu yang umat mungkin, yang dia secara materi sukses, secara spiritual juga sukses? Ya, otomatis. Ini kalau kita lihat ya, kita kasih contoh yang di zaman Sang Buddha. Zaman Sang Buddha itu ada Anathapindika. Dia orang kaya raya di zaman itu. Tetapi ya dia tiap hari juga senang beramal kepada berapa ratus biku. Setiap hari dia berdana gitu. Otomatis dia sukses secara duniawi dan senang mendengarkan ceramah. Akhirnya menyebabkan dia punya pikiran itu mencapai tingkatan kesucian yang S1 dia dapatkan, Sotapati Pala. Jadi dia sudah punya jaminan tidak sampai lahir ke alam-alam sengsara. Sudah pasti mereka selalu ke atas terus lebih maju. Dalam arti kata paling banyak dia 7 kali kelahiran. Maka dari itu kelahiran yang ke-7 itu dia pasti nibbana, bebas dari semua masalah. Maka itu perkembangan itulah yang dikatakan dia sudah mendapatkan jaminan tutup alam sengsara menuju yang lebih bahagia dan akhirnya bebas. Ya, Bante, bagi orang kaya berdana itu sesuatu yang mungkin ya biasa aja ya harusnya ya kaya kok gitu. Tapi bagaimana orang yang hidupnya pas-pasan gitu, dia berdana, apa yang harus didanakan? Otomatis dia berdana kan bisa juga. Dia berdana dengan nyapu, ngepel, tersenyum, menerima tamu dengan baik. Jadi kesopanan cara-cara dia bicara itu juga termasuk berdana, beramal dengan kebaikan yang dia punya. Dengan ucapan selalu tersenyum, berhappy ria, memuji mereka itu selalu berbuat baik, menyenangkan siapa saja, bisa membantu meringankan beban siapapun juga. Dengan demikian itu banyak faktor kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Maka itulah yang dikatakan, kita lihat aja. Bante Sri Punyo yang dari Malaysia, yang dapat peninggalan warisan dari orang tuanya 79 triliun. Minta 1 triliun aja deh. Lah ya itu. Dia tetap, aku tidak mau lepas. Saya sudah menemukan harta yang lebih berharga di dalam batinku. Kalau kita lepas, itu namanya
tidak ada masalah mencari masalah. Jadi dia tahu siapapun juga yang kaya raya, masalah itu tidak pernah berhenti. Betul. Kalau dia punya 79 triliun itu kan punya perusahaan banyak. Ya. ABC itu punya masalah stres tiap hari. Jadi dilepas semuanya, hilang stresnya. Enak Bante ya, spiritual melepaskan gitu. Bante akhirnya di titik itu. Gimana pemirsa Dapat TV? Anda sedang mengejar duniawi yang akhirnya akan dilepas, atau mulai sadar bahwa itu semua harus dilepas? Mari kita diskusikan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dapat TV, kita lanjutkan diskusi kita. Ya, tadi kita sedang membicarakan bahwa mengejar duniawi itu menggenggam. Ya, kita punya ini, punya itu, punya banyak gitu. Padahal tangannya cuma 2, genggamnya banyak banget. Saya kadang-kadang, ngapain ya? Kita dikasih 2 tangan. Paling banyak 2 lah yang kita genggam, tapi kok banyak banget gitu Bante. Udah gitu kita harus melepas untuk bisa bebas. Kalau genggam terus capek ini gitu kan. Jadi menurut saya duniawi dan spiritual itu sebenarnya berbanding terbalik gitu. Bagaimana berada di jalan tengah? Ternyata hidup saja sederhana, secukupnya saja. Tidak berlebih-lebihan gitu. Nanti kita dikasih uang banyak pun akhirnya pengen ini, pengen itu, dan ternyata menurut Bante berdana itu tidak harus juga uang gitu kan. Apapun yang kita bisa punya, tenaga mungkin ya Bante, membantu dengan 2 tangan kita ya kan. Ya, dia kan juga bisa bertanah dengan darahnya ya toh. Iya, juga mempersiapkan diri, nanti kalau aku mati ginjal saya kita donorkan ya toh, donorkan, mata kita juga bisa donorkan. Nanti mungkin juga bisa jantung, paru-paru. Pada zaman makin maju, jantung, paru-paru bisa didonorkan, karena itu dibutuhkan oleh mereka yang masih hidup dan memerlukan. Mohon maaf Bante, ada pertanyaannya. Ketika kita mendonorkan ginjal atau apapun organ tubuh kita, apakah perasaan kita atau kesadaran kita akan masuk juga di yang didonorkan? Atau sudah terpisah Bante? Itu kalau dia kalau sudah siap untuk melepas, otomatis dia tidak sampai begitu. Tetapi kan kita tidak tahu sampai di mana kemelekatan dari tiap-tiap individu. Kalau mereka ada individu tertentu masih begitu kuat sama jantungnya, ternyata jantungnya yang didonorkan itu ke orang lain, seolah-olah dia itu nanti menjadi 2 orang. Yang jantung ini juga masih ada kekuatannya juga, jadi dia memberikan respon yang lain. Jadi itu bisa terjadi karena makhluknya yang punya jantung itu masih melekat di situ. Jadi itu bisa terjadi. Maka dari itulah yang katakan kalau dia sudah siap untuk mendonorkan semuanya, siap melepaskan dengan sungguh-sungguh bahwa ketika aku mati, aku sudah tidak ada hubungan dengan tubuhku ini. Aku sudah terbebaskan. Maka dari itu yang dikatakan itu juga penting untuk saat mendoakan. Tetapi kalau Sang Buddha punya, itu ada kontinuitas dari kehidupan sekarang menuju yang lain ini, tergantung dia sampai di mana kemelekatannya. Maka itu ketika dia melekat begitu kuat, ada doa bahwa tubuh tidak kekal, perasaan tidak kekal, memori tidak kekal, bentuk tidak kekal. Semua harta yang kita miliki tidak ada satupun yang milik kita. Lepaskanlah semua dengan penuh kebijaksanaan, itu akan membebaskan kita dari penderitaan. Nah, dengan kata-kata itu dia ngerti. Aku sekarang sudah lepas kok, sudah bebas di sana. Aku tidak perlu lagi melekat sama tubuh saya, jadi dilepas semuanya. Itu yang menyebabkan dia tidak sampai melekat dengan organ-organ yang telah mereka donorkan itu. Kalau dia masih salah konsepnya, agama lain kan tidak ada yang boleh itu didonorkan. Karena nanti kan dibangunkan semuanya, hilang jantungnya orono, matanya orono, gimana? Ya itu logika yang paling sederhana aja sih Pak. Ya itu. Jadi kelirumologi itu juga akan terjadi karena mereka salah konsepsi, salah karangannya. Ya. Jadi sebenarnya jangan merasa tidak berguna karena bahkan ketika kita mati asal nggak minum racun nih matinya nih ya, organ-organ kita juga sangat-sangat bermanfaat dan justru mendatangkan karma baik bagi kita. Iya pasti itu karma baik toh. Jadi kulit-kulit kita mungkin bisa dipakai orang yang kena terbakar atau dipakai ke mereka yang butuh
kulit kita, ya kan bagus. Jadi Ya. itu mungkin tulang-tulang nanti ini cocok dengan kelompok sana, pas jadi dia butuh tulangnya kita gandengkan. Kan gitu. Jadi makin dokter makin lama makin pandai, AI juga makin kerjasama dengan AI, semuanya diukur pas, semuanya bisa dipakai nanti semuanya. Ya. Bagus kalau bisa Reparasi. dimanfaatkan, reparasi dengan sempurna. Organ tubuh. Bisa akan terjadi begitu ya. Jadi sebenarnya suatu kesadaran untuk melepas badan fisik kita, karena memang jika bisa berguna atau bermanfaat diberikan pada yang hidup, ngapain kita kubur gitu ya. Lah ya, Itu daripada bermanfaat, mati sia-sia, makan ya dimakan cacing begitu. baik. Nah, bagaimana kita mengembangkan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan, Bante? Mental yang kuat itu sesungguhnya kalau diperhatikan tergantung bagaimana kita mengendalikan pikiran. Kalau kita tidak pernah mengendalikan pikiran, tidak pernah melatih pengendalian, itu sulit. Maka itu latihan-latihan itu yang diajarkan Sang Buddha itu ternyata membawa manfaat. Kalau kita mengendalikan pikiran itu seperti gini. Kita meditasi kan hanya memperhatikan nafas. Lari sini, lari sana, kembali lagi nafas. Lari loncat sana, loncat lagi, alhamdulillah. Itu mengendalikan hanya ke nafas. Otomatis dengan sering mengendalikan, timbul kebencian, kita kendalikan. Timbul kebingungan, kita kendalikan. Jadi dengan demikian itulah karena kita sudah melatih, membiasakan, mengendalikan, kita akan mendapatkan pengendalian itu. Okay. Kalau kita cara meditasinya salah, ada umat kita dia meditasi dengan mengosongkan pikiran. Oh, bisa. Kosong, seolah-olah dia ketika bisa plong kosong, nggak ada apa-apa, bisa sejam gitu. Tapi dia tetap pemarah, tetap tidak bisa mengendalikan marahnya. Lalu ketika dia tanya pada saya, gimana ini Bante kok gini? Saya tanya, cara kamu meditasi dengan gimana? Oh, saya kosongkan Bante. Nah itu, kamu tidak mengendalikan, otomatis emosi dan kemarahan kamu tidak terkendali. Sang Buddha mengajak kita itu bagaimana kita membiasakan untuk mengendalikan pikiran, hanya memperhatikan nafas. Lari sini, loncat sana, kembali ke nafas. Lari sini, lari sono, kembali lagi nafas. Terus berulang-ulang, lama-lama pengendalian itu akan membuat kamu bisa mengendalikan pikiran. 2 minggu datang lagi, iya Bante, aku sekarang pakai nafas, lumayan sudah bisa mengendalikan. Nah, jadi dengan demikian itu jelas apa yang dipraktekkan, dilaksanakan itu sesuai dengan kebiasaan, itulah dia akan bisa melatih, membiasakan, mengendalikan, dia dapat pengendalian. Kalau dia melatih dengan mengosongkan, dia tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu. Bante, sebenarnya kitab suci atau saya sebut aja sih sebenarnya kitab panduan ya Bante ya, kitab tools gitu ya. Kita kan punya instrumen nih, ada pikiran gitu. Sebenarnya ada gitu, ketika manusia lahir itu dia punya ini. Gimana cara ya kayak itunya bukunya HP gitu loh Bante. Harusnya manusia itu seperti itu kan, bukan menjadikan ada kitab yang multi tafsir yang kita keliru itu ternyata. Gak bermanfaat. Ya, maka itu kita harus tahu memang benar bahwa kita jujur aja, karena Sang Buddha sudah menemukan kemampuannya bersih dan batin dan pikirannya, mengajarkan kepada murid-muridnya sehingga semuanya juga bersih dan pandai, piawai dalam cara menggunakan keenam indahnya, bahkan pikirannya suci murni, tidak pernah menderita. Itulah mereka itu kumpul 500 biku untuk membahas selama 3 bulan, menyusun jadi kitab suci. Jadi apapun yang diajarkan Sang Buddha itu, dia mengajarkan misalkan di Jakarta pada tahun ini di wihara ini, langsung batinnya itu bisa ke sana mendengarkan seolah Sang Buddha muncul bicara di sebelah kanan. Karena tiap-tiap tempat kita bicara itu merekam suaranya. Jadi nanti kalau ada alat-alat yang canggih, dia bisa mendeteksi, oh posing dia mau ngomong ini. Nah, seperti itu. Jadi ada rekaman yang tidak kita ketahui, ilmu masih belum dapat. Ya, udara ini ternyata merekam semua. Iya, itu semua rekam. Jadi diakses. Jadi dunia masih kurang canggih zaman Sang Buddha, terekam semua. Akhirnya disitulah terbentuk sampai 84.000 judul ceramah.
Jadi luar biasa apa yang dia ceramahkan Sang Buddha, membahas masalah tubuh dan pikiran aja, ke sana aja. Ya, Bante, mungkin perlu buku panduan kecil aja Bante, kalau menurut diciptakan aja, dibikin Bante. Jadi apa aja sih? Oh ada pikiran, intinya gini, perasaan gini, cara ngendaliannya gini, cuma gitu aja sebenarnya. Iya buku itulah. panduan gitu Bante, untuk manusia secara teknis. Keren sih itu Bante. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik pemirsa Dharma TV, saya ingatkan kembali di segmen 4 kita akan melakukan meditasi bersama, dan tentunya segala macam yang kita diskusikan masih berupa teori mungkin, atau mungkin oh ya aku ngerti gitu ya, tapi nanti dengan meditasi kita akan semakin paham, semakin klik, dan itu akan menjadi gaya hidup kita, kalau bisa menjadi gaya hidup yang meditatif seperti itu. Ya, tadi pertanyaannya adalah kita teruskan. Bagaimana apa yang kita katakan pada diri sendiri ketika menghadapi masalah, Bante? Bante pernah punya masalah nggak? Atau nggak ada deh, selama ini udah nggak ada masalah itu, tidak saya permasalahkan kok. Ya, maka dari itulah kita kan semenjak kecil sudah merenungkan bahwa kalau kita mau cari masalah, kita harus terjun ke dunia jadi masalah. Kalau kita mau bebas dari masalah, masuk ke hutan, bebas dari semua masalah. Itu aja. 2 poin kita tinggal pilih gitu. Itu kita, berkat karma masa lampaunya Bante kayaknya. Soalnya masa muda udah seperti itu Bante. Bisa dikatakan, maka dari itulah cara berpikir tiap-tiap manusia itu adalah kontinuitas kehidupan yang lampau ditentukan sekarang. Jadi sekarang ini adalah kelanjutan dari kehidupan yang lampau. Sehingga bisa menaik apa yang aku inginkan, yang aku cari untuk yang akan datang, tujuan saya apa, itu jelas. Jadi ada pikiran ke sana. Jadi ketika kita waktu di SD itu ngikutin agama tetangga di sekolah, kok aku tidak cocok ya? Akhirnya sih kan ngomong, aku tidak cocok ini, nggak sesuai dengan agamaku, aku tidak percaya apa yang dikatakan guru. Saya keluar aja, saya tidak mau ikut. Akhirnya dipanggil kepala sekolahnya, kamu mau ikut apa? Ya kalau bisa yang agama Buddha. Jadi sejak kecil kita sudah ada keberanian, masa aku nggak cocok ini ajarannya. Nah itulah namanya, karena ada pembawaan yang kehidupan yang lampau, ya? Ada terbawa. Tapi kenapa kok lahir di keluarga itu Bante? Ya keluarga saya karmanya apa karmanya? Ya keluarga saya itu Buddhis tradisi gitulah, Buddha tradisi itu aja. Jadi Buddha tradisi kan otomatis pasti mendukung lah kita mau kemana saja ya toh. Tapi ya mereka tidak mendukung ketika kita mau jadi biku. Pak, pandangan ya, sekarang bisa menerima. Oh, sekarang mereka sudah di alam yang lain. Waktu sebelum di alam yang lain, apakah ya mereka masih belum terima, tapi ya kita sering ngomong-ngomong. Paling nggak sudah ada di data ya, oh ternyata begini nih gitu ya. Pernah juga mami saya bilang, aduh, bagaikan kita punya bunga yang indah di rumah, tahu-tahu bunganya tidak ada di rumah, gimana ya? Saya bilang, mama salah kalau pikirnya itu. Mama egois, mau senang sendiri, lihat bunga yang indah. Kalau bunganya ini masuk TV sini, ngajarin banyak ratusan orang, sini ratusan orang, kan bisa dilihat, harum ya, indah ya bunganya. Kan begitu, mama bangga bisa dilihat oleh jutaan orang gitu. Terus mama gimana? Ya dia diam aja lah. Kalau mencari padanan itu kok pinter gitu loh ya, benar juga sih Bante ya. Ya kan orang tua itu kadang-kadang nggak ada keturunannya kayak gitu ya Bante ya. Tapi setelah kita meninggal apa sih yang diingat? Anak keturunan kita 4 generasi mungkin sudah dilupain deh Bante. Ya, pikir-pikir loh ya, itu kan egoisme kita supaya anak kita nggak sendirian, supaya ada keturunannya. Bikin masalah. Ya itulah, jadi kita memang tidak boleh menggantungkan gerak anak dan cucu ya. Kita harus mandiri sendiri karena kita itu ditentukan oleh kebiasaan gelombang pikiran kita pribadi masing-masing. Kalau kita sekarang ini sudah berkembang, nanti mati ya sesuai dengan perkembangan sampai di mana tingkatan gelombang pikiran kita, kesitulah kita akan menuju. Kalau kita salah terus ya bisa juga ke alam yang rendahan. Jadi dengan demikian ini salah atau benar ya diri kita yang menciptakan setiap saat
di dalam pikiran kita masing-masing. Maka dari itu kita diminta hati-hati no awake dhewe ya toh. Bukan atas yang menentukan, bukan setan yang mengganggu kita. Jadi kita jangan nyalakan cari kambing hitam siapapun juga. Oke Bante, sebagai berumah tangga yang berketurunan, ketika kita menghadapi kematian mungkin dikerumunin oleh sanak keluarga gitu Bante. Nah sekarang sebagai seorang biku Bante, ketika menghadapi kematian, apa berkumpul di sangga atau bagaimana Bante? Ya otomatis, jadi semuanya itu kan bisa dikatakan, Sang Buddha katakan langsung saat itu meninggal, langsung dia ke alam sesuai dengan gelombang pikirannya. Kalau dia seandainya seperti umat awam, ada satu contoh, umat awam ini sesungguhnya mereka dulu dari agama tetangga. Lalu kita bimbing meditasi, ada kemajuan pesat, sampai bisa connect. Karena dia pada satu-satu, wah dihujat oleh family ini salah lah, itu salah lah. Dia bingung nih, apakah aku salah dalam mengikuti cara Sang Buddha. Akhirnya dia meditasi, minta tolong pada yang di atas, kasih petunjuk. Akhirnya dia meditasi, set, datanglah Yesus kasih pegang kepalanya. Mari gitu Yesusnya hilang. Datanglah Kuan Im, blessing. Kuannya hilang, datang pula Sang Buddha. Blessing hilang. Jadi kan berarti tiga-tiganya menyetujui apa yang kamu jalankan itu tidak ada salahnya. Jalankan terus, kan begitu. Tetapi walaupun dia sudah hebat itu, ketika umur 80-an dia sakit-sakitan. Sampai autoimun, punggungnya ini banyak busuk, bokongnya busuk, jadi tidur sakit, duduk sakit. Jadi tanpa disadarin bulan-bulan sakit, dia tidak bisa meditasi. Akhirnya apa? Pikirannya itu mengikuti perasaan sakitnya ini. Ketika dia sakit, meninggal dengan keadaan sakit itu ya masuk di alam yang tidak bahagia. Karena terlihat di situ masuk dalam mimpi, dia minta, loh pakaianku yang ini kok tidak dibawakan, yang itu kok tidak dibawakan, sandalnya kok tidak dibawakan. Jadi kalau memang menurut agama tetangga tidak ada apa-apa di situ di peti matinya ya toh. Jadi mereka tidak ada apa-apa. Jadi dia minta itu. Jadi setelah itu anaknya paham seperti ini, tanya pada yang lainnya, gimana kok begini? Ya, akhirnya anaknya telepon ke saya. Akhirnya ya kita doakan. Maka itu doa itu sangat bermanfaat. Maka itu ketika kita doakan, set mereka berubah pikirannya, melihat satu keindahan alam-alam yang bagus, yang indah, yang penuh dengan pemandangan yang luar biasa bagusnya gitu. Dia masuk di sana. Tapi sayang, karena itu adalah memang pandangan dari agama mereka itu seperti itu, hanya itu aja. Dia sebetulnya sudah masuk jana kedua, jana ketiga, jana keempat pernah dialamin. Jadi ketika kita ceramah itu, saya tegaskan bahwa di zaman Sang Buddha itu juga ada biku-biku yang pandai meditasi, sudah hebat meditasinya. Tapi ketika mereka meninggal, semua sebagian sudah di alam Brahma tinggi. Tetapi yang satu ini, walaupun seharusnya mereka juga sama di situ, dia kok masuk di alam surga tingkat pertama. Mengapa demikian? Lalu ngomongnya, oh iya, dulu saya memang waktu masuk ke sini, saya bertekad, ini alam yang paling indah yang pernah aku dapatkan. Aku nanti harus kembali lagi ke tempat ini. Inilah tempat yang paling bagus. Jadi dia meninggal, apa yang ditekatkan ya dia masuk lagi di alam surga tingkat pertama itu. Lalu yang lainnya sarankan, sudahlah, kamu ada kesempatan untuk bisa merubah, banyak meditasi aja. Cari gelombang yang pernah kamu alamin ketenangan di tingkat yang mana, masuk ke sana lah. Latilah kembali ke sana. Akhirnya dia latih meditasi, menenangkan, langsung menuju yang sesuai dengan ketenangan yang dia dapatkan itu. Jadi dengan demikian itu alam-alam sesudah kematian itu masih bisa dirubah kalau mereka mengerti cara merubahnya. Bagaimana mengertinya? Harus latihan juga? Ya mereka itu tergantung pembimbing yang doanya yang mendoakan juga. Sampai di mana dia mampu kan gitu. Kalau dia yang mendoakan asal ngomong, tidak ada pemahaman apa-apa ya nggak ada gunanya. Jadi doa itu penting, bisa merubah.
Bante, kalau saya berangkat duluan tolong dibimbing ya Bante. Bayar piro? Wani piro? Mlebu tiketnya tak gawa kuncine. Piro persen? Ya ampun Bante, moga-moga bisa. Nah, ada nggak sih para biku yang akhirnya sakit yang tidak bisa bangun Bante, nggak langsung berangkat gitu loh maksudnya? Ada, Acanca itu yang dikatakan ceramah-ceramah hebat itu juga begitu, dia koma juga, koma gitulah. Apa ada sesuatu yang masih diproses pada saat beliau koma? Mungkin. Istilahnya itu dia koma itu ternyata dia juga masih meditasi sampai-sampai susternya periksa itu seolah-olah detaknya itu tidak terdeteksi. Jadi dia masuk dalam ketenangan yang hening, dilihat oksigennya di tanah itu masih oke. Loh, ini masih hidup dengan begitu. Jadi dengan demikian walaupun dia sakit begitu, dia masuk dalam ketenangan yang dalam begitulah. Jadi itu yang dikatakan kebiasaan meditasi itu sangat penting. Jadi kalau dia masuk ke sana bisa mendapatkan ketenangan, ya otomatis dia masih bisa mendapatkan manfaat. Seperti Bante Win, dia itu sakit prostat. Dokter yang hebat-hebat kan, ini luar biasa loh Bantenya, tidak merasa sakit sama sekali karena dia sudah meditasi masuk dalam ketenangan. Jadi dia sering masuk dalam ketenangan terus, jadi tidak mau ngikutin perasaan itu. Jadi kalau dia tidak tenang, dia merasakan sakitnya. Maka itu dia melarikan diri dengan masuk di dalam ketenangan itu. Itulah yang dikatakan manfaat latihan meditasi itu bisa melenyapkan penderitaan. Bahkan di para yogi-yogi India yang tidur di atas paku atau yang ditusuk tuh dia tidak merasakan juga, dia masuk ke dalam rupanya ya Pak. Itu kan yang tidak terlalu luar biasa lah. Berkat latihan ternyata. Loh, maksudnya kalau yang terlihat seperti itu ya Bante Mas. Yeah. Bisa loh, apalagi kalau nanti ya kita nggak tahu ya, semoga bukan sakit yang parah lah gitu. Baik Bante, kita segmen keempat ya berikutnya, pemirsa Dhamma TV, yuk kita siapkan tempat yang tenang, yang tidak ramai. Mari kita bermeditasi bersama, latihan bersama ahli ya. Jangan kemana-mana. Ya pemirsa Dhamma TV, mari kita bersiap diri untuk melakukan meditasi bersama pembimbing kita, senior pembimbing kita. Beliau adalah Yang Mulia Biku Dhamma Vicayo Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita telah menghadapi dunia ini dengan membuka kelima indera kita masuk di dalam pikiran kita. Saat ini untuk kita sadarin, tutup kelima indera, masuk ke batin dan pikiran kita, hanya melihat posisi pikiran kita pribadi masing-masing untuk menemukan tempat yang penuh dengan kedamaian dan keheningan. Maka dari itulah siapapun juga yang memahami sampah-sampah yang melalui kelima indera, jangan masuk lagi, hanya masuk dalam kesadaran dengan penuh sadar. Disinilah yang dikatakan siapapun yang memahami, menolak yang negatif, sampah tidak sampai masuk, hanya masuk di dalam keheningan yang penuh sadar. Tetapi karena kita masih baru permulaan, kesadaran ini kita arahkan ke nafas kita masing-masing. Tahu, sadar, sentuhan-sentuhan yang hangat dan sejuk melalui hidung, disitulah fokus kita, konsentrasi kita bersama untuk melihat dan paham semuanya itu. Tarik nafas, ucapkan sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Atau tarik nafas put, keluar nafas to. Tarik nafas put, keluar nafas to. Meditasi mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga ketenangan dengan penuh kesadaran. Saat ini, marilah kita menganalisa batin dan pikiran ini. Kita semua memiliki memori, memiliki perasaan, memiliki bentuk-bentuk pikiran, memiliki kesadaran. Yang penting kita harus paham kesadaran kita ke arah mana. Ke perasaan, kita mencari dan menjadi budak perasaan. Ke memori, kita melekat terhadap sesuatu yang telah berlalu. Ke bentuk-bentuk pikiran, kita selalu membentuk dan menginginkan ini dan itu di dalam permainan pikiran kita sendiri. Masuk di dalam kesadaran, sekedar tahu dan sadar saja. Disitulah yang akan menimbulkan rasa tenang dan damai yang lebih dalam lagi. Maka ketahuilah, jangan mau diperbudak oleh perasaan, dipermainkan oleh waktu yang lampau di memori kita, dipermainkan waktu yang akan datang dalam permainan pikiran kita sendiri. Hiduplah saat ini sadar sempurna. Mari kita berusaha masuk di dalam si pengetahuan yang sangat-sangat damai itu. Meditasi sadar sepenuhnya. Mulai.
Sabhe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia dengan mampu menata pikiran selalu di dalam kesadaran yang kokoh, kuat, seimbang, damai, dan penuh sadar. Itulah jalan kedamaian yang terindah dan terbaik yang kita miliki. Semoga kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Meditasi selesai. Terima kasih. Ya, sekian. Baik, Misa Dharma TV, semoga apa yang kita lakukan berlatih meditasi di setiap akhir Manage Your Mind akan terus melatih kita untuk dapat mengendalikan mind atau batin kita, dan tentunya kita semua akan menuju kepada kebahagiaan dan kebebasan yang hakiki. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhihotu, Namo Buddhaya.